Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah bisa ketemu dengan NLP Smart Indonesia, teman-teman NLP Smart Indonesia yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Timur Leste, para alumni yang di 3 negara khususnya. Alhamdulillah bisa bersua kembali, dan hari ini kita akan tentang bagaimana tentang change behavior mindset. Jadi sebuah perubahan. Setiap ada yang masuk dalam pikiran seorang manusia, ternyata ada 3 hal yang paling pokok. Di video-video saya sebelumnya Anda bisa simak, ada yang namanya ruhiyah. Jadi ada ruh yang dimasukkan, ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya memori pengalaman atau memori induksi berupa pembelajaran dan pengalaman. Dan yang ketiga ada kaitan dengan DNA dari siapa kita atau orang tua kita. Artinya 3 hal itu sangat berpengaruh di dalam perilaku hidup kita. Dan hal yang paling menarik tentunya, bagaimana cepatnya sebuah proses mempengaruhi dari orang lain, dari dunia, dari semesta, dari apapun terhadap diri kita. Sekarang ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, Corona, orang pada ada yang ketakutan. Ada yang dengar saja beritanya sudah menjadi gemetar. Ada yang ketika mereka mendengar menjadi ketakutan, panas badan sedikit sudah panik. Banyak sekali yang sekarang terjadi. Artinya apa? Pengaruh yang sangat luar biasa dari dunia yang ada di sekitar kita. Misalnya, ini contoh sesuatu yang kita sering mungkin pernah mengalami. Pernah ke toilet umum di sebuah terminal, entah di terminal di Jakarta, entah di Surabaya atau dimanapun. Pertama kita masuk ke toilet, apa yang terasa? Wah, langsung tutup. Kenapa? Aromanya tidak sedap, benar-benar tidak nyaman. Saya yakin teman-teman merasakan di toilet tersebut di Indonesia pada umumnya rapi, bagus, sampai bandara pun, maaf, aromanya sangat tidak nyaman. Dan itu terjadi di mana-mana. Apa yang terjadi kalau Anda, saya, teman-teman semuanya sudah duduk kira-kira 5 menit di toilet? Rasa aroma yang tadinya nggak nyaman, harus tutup, mau muntah, bikin enek dan lain-lain, hilang seketika. Kenapa? Karena merasa sudah terbiasa. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Sebuah kekotoran, tempat sampah apapun masuk ke dalam pikiran kita, hanya terasa pada saat awal menjadi sebuah problem. Kadang-kadang setelah terus-menerus menjadi sebuah behavior, kebiasaan, mindsetnya sudah mulai berubah, bahkan citra diri yang negatif pun bisa menjadi hal yang biasa. Ketika orang lain melihat, baru menjadi seseorang yang, oh kok beda? Kenapa beda? Oh ternyata ada perubahan. Sedangkan yang berubah saat itu, orangnya tidak pernah merasa. Beberapa pelatihan NLP yang sempat saya sharingkan dengan teman-teman, khususnya yang alumni pernah dengar, bagaimana ketika sebuah perubahan yang terjadi dalam deep structure memori seorang manusia. Luar biasa sekali. Dari mulai proses late memory, masuk melalui filter-filter yang sudah terbangun dengan belief system, masuk ke bagian bawah menjadi deep structure memory dan menjadi tolak ukur terjadinya sebuah perilaku atau kebiasaan. Dan yang sekarang ini terjadi, bagaimana sebuah perilaku begitu mudahnya memasuki pikiran kita, merubah tindakan kita. Perilaku orang lain, alam semesta, berita apapun, ternyata terjadi seperti itu. Teman-teman NLP Smart Indonesia yang masih stay tune di channel saya, Yanto Subianto, saya yakin kalau teman-teman masih mengikuti video-video saya dari awal bagaimana membentuk sebuah perilaku. Dari proses parenting sampai dengan ketika kita harus melakukan perubahan perilaku terhadap orang yang sudah belief sistemnya kuat, atau orang yang sudah remaja, dewasa, ataupun sudah benar-benar tua. Suatu ketika, ada seorang bapak bawa anaknya ke tempat saya, ke tempat ruang terapi saya. Di tempat terapi saya, apa yang saya lakukan? Saya tanya, Pak, kenapa? Anaknya kenapa di bawah tempat saya? Tempat saya ini kan sudah dikenal tempat reparasi pikiran, tempat reparasi otak nih, tempat reparasi psikologi. Jadi kalau ada ke tempat saya berarti ada penyimpangan psikologi. Benar katanya, anaknya terjadi perubahan behavior. Ada yang karena kecanduan gadget, ada yang karena dia malas bangun pagi, ada yang tidak fokus belajar, berbagai macam. Satu hal yang saya tanyakan ke bapak itu, Pak, kapan anak mulai berubah? Kapan ini terjadi? Ternyata orang tuanya tidak mengetahui pasti kapan terjadi sebuah perubahan.
Ketika anak kita keluar dari rumah kita, ketika kita sendiri berhubungan dimanapun dengan dunia luar, maka akan terjadi insert yang terus ada, masuk, dan semuanya akan masuk di dalam sebuah light memory kita, yang kalau sesuai dengan filter belief system kita, akan masuk ke dalam deep structure kita dan menjadi sebuah protokol atau menjadi sebuah software yang itu akan menjadi tindakan perilaku kita. Dan yang terpenting ternyata, apa yang bisa dikendalikan di dalam diri kita terhadap sesuatu yang ada di luar. Kalau salah satu setiran, kalau dulu ada satu riwayat bagaimana ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Apa yang dinasihatkan? Nah, engkau harus memiliki yang namanya sebuah pendirian dan keyakinan. Sehingga akhirnya di sebuah kisah diceritakan bagaimana ketika mengajak anaknya ke pasar membawa satu ekor himar keledai. Dengarkan apa yang akan terjadi dengan lingkungan dan orang di sekitar kita. Kalau kita tidak memiliki pendirian yang kuat, tidak memiliki belief system yang kuat, tidak memiliki keyakinan yang kuat, maka perubahan akan terjadi dengan mudah ke dalam diri kita dan diri teman-teman semuanya. Berjalan berdua antara bapak dan anak membawa himar, dituntun. Bapaknya menuntun dari sebelah kanan, anaknya nuntun dari sebelah kiri. Orang yang dilewati ngomong, itu bapak seperti orang gila aja nih. Macam mana kalau orang bilang katanya, masa ada himar tinggal dinaiki kok susah-susah mau jalan ke sana, dua-duanya dituntun, himarnya nganggur. Itu terjadi. Setelah diomong yang seperti itu, apa yang terjadi? Dirubah. Sekarang anaknya yang naik. Begitu anaknya yang naik, berjalanlah. Himar dinaiki anaknya, bapaknya menuntun. Dari sebelah kiri himar jalan lagi. Lalu ada serombongan orang lagi yang melihat. Lalu mereka bertanya, "Nak, engkau ini anak yang durhaka. Kok bisa durhaka?" Ya bagaimana tidak? Ayahmu harus menuntun himar, sementara engkau enak-enak di atas himar, naik begitu nyaman. Bapakmu susah-susah berjalan kaki dan nuntun himar yang engkau naiki. Akhirnya dirubah lagi polanya. Nak, kamu turun, ayah yang naik. Digantilah, berjalan lagi himar itu, menyusuri jalan lagi, menuju ke pasar. Apa yang terjadi? Melewati satu rombongan orang lagi. Satu rombongan orang lagi bertanya lagi, "Hei bapak, kamu udah pikun atau udah gila? Masa anakmu nuntun, kamu bapaknya enak-enakan di atas himar, anakmu susah-susah jalan kaki nuntun?" Terjadi lagi. Apa yang terjadi proses ini? Terjadi perubahan lagi. Nah, dengar. Kalau bapak yang ada di atas himar, kamu salah. Kalau kamu yang di atas himar, bapak salah. Tadi pas pertama kita sama-sama nuntun himar, juga salah. Sekarang kita coba cara yang berikutnya. Kamu naik di depan ayah. Di depan bapak kamu pegang, kita naiki himar sampai ke pasar. Berjalanlah himar itu membawa si bapak sang anak. Suatu ketika sampai di satu rombongan lagi. Apa yang ada di satu rombongan lagi? Orang-orang berkata, ini orang-orang katanya manusia berakal. Bagaimana tidak? Kalau dikatakan berakal, ini nggak pas. Himarnya kecil, keledainya kecil, entah makan atau belum, pagi-pagi seperti ini udah dinaikin 2 orang. Itu namanya tidak punya kasihan dengan binatang. Itu namanya nggak punya rasa melas dengan binatang. Di mana rasa kasih sayang? Allah aja punya sifat yang Rahman dan Rahim, punya kasih dan sayang. Kok ini ada orang yang tidak sayang kepada makhluknya Allah? Akhirnya berdua sepakat untuk turun kembali. Lalu disampaikanlah sebuah nasihat dari bapaknya kepada anaknya. Kalau kita melakukan sebuah tindakan hanya karena mengikuti apa yang dikatakan orang lain, apa yang dikatakan semesta, kita cepat berubah begitu saja, terlalu kita mengambil reaktif yang sangat cepat. Kita melakukan sebuah tindakan yang tiba-tiba hanya karena suatu pengaruh dari luar, apa yang terjadi? Maka jati diri seolah-olah akan tergadaikan. Manusia yang memiliki keyakinan dan prinsip pada dasarnya di belief system, di deep structure memorinya, punya sebuah pondasi yang kuat ketika melakukan sebuah tindakan. So, untuk teman-teman semua, NLP Smart Indonesia, di Cuat Business Coaching, atau di Cuat Group, atau di Cuat Consulting, ini teman-teman yang pebisnis, maupun yang juga di pegawai negeri, ada yang di BUMN, atau di karyawan dan lain-lainnya, satu hal,
Anda punya prinsip bahwa Anda adalah diri Anda. Kalau Anda mengikuti apa yang menjadi stimulan eksternal begitu saja, langsung tiba-tiba berubah, so Anda akan terbawa oleh gelombang. Seperti sekarang ini. Kita melihat di WhatsApp, di Facebook, di mana ada picture, ada gambar, meme ya. Apa bunyinya di sana? Kita dalam wadah berbeda-beda, tetapi dalam gelombang yang sama. Ada teman yang menyalahkan, sudah tahu corona seperti ini, kok masih jualan juga, ngumpulin orang, pada jualan gini dan lain-lain. Kan itu penyebarannya mudah. Ada yang menyalahkan, orang kok masih ke mall gini rame-rame. Ada yang menyalahkan, orang kok kenapa masih di masjid, masih jamaah gini. Ada yang menyalahkan lagi, orang kok di rumah saja, yang lainnya aja pada usaha, kok kenapa harus hanya terima uluran tangan misalnya. Itu terjadi. Kenapa? Karena suara-suara dari luar tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam deep structure memori kita. Kita ketika melakukan sebuah tindakan, ada berbagai macam pertimbangan-pertimbangan di dalam kepala kita yang berupa sebuah belief system. Dan kita punya roadmap, punya mind map, kita punya peta mental kita ketika kita melakukan sebuah tindakan akibat dari stimulan eksternal yang masuk ke dalam kita. Kalau kita sangat-sangat cepat di dalam mengambil sebuah aksi, maka akan terjadi proses pemikiran atau filter logika kita kadang-kadang akan sangat jauh. Kalau kita sudah pada tingkatan orang yang memiliki kemahiran atau keahlian pada suatu bidang untuk merubah tindakan, no problem. Kenapa? Dia sudah unconscious competence. Tapi kalau belum, maka akan terjadi proses yang namanya ngawur. Siang ini yang paling khusus untuk teman-teman alumni NLP Smart Indonesia, alumni Cuat Consulting, alumni Cuat Business Coaching, atau teman-teman yang aktif di Lapak Solo ID. Salah satunya hari ini masih aktif di Lapak Solo ID, rekan kita yang punya usaha, ini batik latar Jembar, ya. Ini batiknya batik tulis, ada yang printing dan lain-lain macam-macam. Sudah melakukan bagaimana melakukan change, tidak terpengaruh dengan begitu cepat mengambil sebuah tindakan ketika mendapatkan sebuah stimulan eksternal. Sehingga ketika kemarin ada masa pandemi yang begitu luar biasa, pembatasan-pembatasan begitu luar biasa, tapi dalam bisnisnya tetap harus melaju, tetap harus berjalan. Salah satu yang dilakukannya cukup banyak. Ketika belum ada gerakan, ketika memakai masker menjadi kewajiban, yang dilakukan salah satu di Latar Jembar ini, di Latar Jembar langsung memproduksi batik dan segera membagikan. Kenapa? Memerlukan kedisiplinan ketika memakai, tapi ternyata juga membutuhkan sarana yang untuk dipakai. Ketika kemarin-kemarin dipaksakan dengan sebuah aturan harus menggunakan masker, apa yang dilakukan? Banyak orang yang belum memiliki. Latar Jembar berbagi membagikannya. Dan ini luar biasa, merubah sebuah yang namanya mindset, change behavior. Perubahan dari dalam diri kita bisa terjadi kapanpun. Kenapa? Karena stimulan-stimulan eksternal masuk ke dalam pikiran kita, di light memory kita, di sistem filter kita, sampai dengan deep structure kita. Begitu cepat berganti, detik demi detik akan terjadi pengalaman baru yang masuk terus. Dan itu menjadi pondasi proses perubahan sikap diri kita semuanya. Masih kita ingatkan lagi, karena ada 3 hal yang paling pokok, dan ini hal yang paling terjadi terus-menerus, tidak pernah berhenti sampai dengan kita mati, adalah terjadinya proses perubahan pengalaman dalam hidup kita. Apapun proses pengalamannya. Ruh kita yang sudah masuk ditiupkan oleh Allah ke dalam diri kita, menjadi sebuah patokan dasar, tapi itu tindakan di dalam yang namanya zero mind, di dalam mata hati nurani kita. DNA dari orang tua kita, dari ibu kita, dari ayah kita, abi umi kita, mama papa kita, masuk ke dalam sel-sel kita, membawa memori DNA dari leluhur kita yang terus menerus masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga jangan heran kalau ada teman-teman pipinya mirip ayahnya, hidungnya mirip ibunya, rambutnya mirip mbahnya. Kenapa? Karena DNA-nya memang masuk dari leluhur kita kepada diri kita. Dan yang ketiga, stimulan-stimulan eksternal berupa pembelajaran, pengalaman yang ini terjadi terus-menerus. Ketika kita menghadapi apa yang sekarang ada di dunia sekarang ini, apapun yang terjadi, kalau pagi tadi saya nulis di Facebook saya tentang bagaimana sebuah ujian. Berarti ada proses stimulan eksternal yang terjadi dalam diri kita. Apa yang terjadi di sana? Perubahan.
bagaimana kita mensikapinya sebuah perubahan menjadi idealisme di dalam diri kita. Ada yang ketika terjadi perubahan di luar kita, dia akan ikut berubah. Ada yang ketika ada terjadi perubahan di luar kita, ada yang dia akan berpikir dulu dengan logika matang, sehingga dia nanti akan mengambil keputusan berubah dengan cara yang tepat. Tapi ada juga yang mereka tergilas oleh perubahan-perubahan itu sendiri. Ikan di laut bertebaran di sana-sini, sampai hari ini kecuali dibikin ikan asin dengan garam tidak terasa asin walaupun air lautnya asin. Dia selalu stabil dengan dirinya karena ikan tidak berubah rasa karena air asin di lautan. Tapi ada yang cepat mengambil perubahan karena ada perubahan yang positif untuk segera berubah, tapi ada segera berubah yang menjadi citra diri negatif. Hal-hal perubahan yang mengikuti stimulan eksternal yang negatif, maka akan menjadi hal yang negatif. Sedangkan hal-hal stimulan eksternal positif dan kita ikut berubah menjadi citra diri yang positif. Teman sekalian, apa yang bisa memasukkan sebuah inspirasi atau stimulan eksternal dan mengizinkan kita untuk masuk? Filter di dalam diri kita dan diri teman-teman semuanya. Filter ini yang akan membatasi mana tempat memori yang ada di late memory atau di memori atas kita, memori dangkal kita atau di surface structure memori kita, dan ada yang di dalam deep structure memori kita. Teman-teman boleh buka beberapa video di YouTube saya sebelumnya tentang sebuah dasar tindakan atau dasar perilaku, sehingga akan tahu persis bagaimana memori manusia itu terisi dan tindakan itu sebuah terjadi. Sebuah tindakan apapun terjadi karena ada dasar di dalam memorinya. Kembali kepada pokok hal yang saya ingin sampaikan, bahwa sebuah perubahan adalah sesuatu yang abadi karena perubahan itu akan terus terjadi. Tetapi perubahan yang tanpa pemikiran ataupun proses yang matang, maka akan terjadi proses perubahan-perubahan yang kacau, yang ngawur, tanpa mengikuti roadmap dan lain-lainnya. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, ada beberapa teman bisnis yang kebetulan saya menjadi bisnis coach-nya. Saya akan datang, apa perubahan yang harus dilakukan? Kita evaluasi. Apakah selalu harus dengan mikir tidak identik dengan ketinggalan dengan teman yang lainnya, tapi strategi yang paling tepat yang benar-benar diambil, maka itu yang akan membuat kita melaju dengan lebih pesat dalam bisnis kita seperti sekarang ini. Mungkin teman-teman masih ingat video saya serial bagaimana ketika bisnis menghadapi pandemi. Ada 5 seri yang waktu itu kita sharingkan, boleh lihat di channel, saya tuliskan di description di YouTube saya ini. Anda boleh simak di sana dengan playlist yang sudah saya kumpulkan, dengan playlist nanti saya kumpulkan. Nanti Anda tinggal klik di tempatnya deskripsi di video ini. Yang terpenting sekali kita sadari adalah membangun kekuatan filter untuk terjadinya proses behavior yang positif, perubahan yang positif. Asalnya dari mana filter? Filter adalah belief system yang sudah tertanam di dalam deep structure kita. Filter-filter ini harus senantiasa dikuatkan dengan proses afirmasi, dengan proses melakukan sugesti-sugesti langsung, dengan induksi-induksi langsung. Bahkan filter ini akan bisa ditembus dengan cara-cara tertentu. Sehingga ada baiknya ketika teman-teman nanti akan masuk ke dalam bagaimana merubah dengan filter yang tepat, maka ada konsep-konsep menghalangi sebuah perilaku-perilaku negatif dengan mengambil dasar-dasar pemikiran sebagai dasar tindakan atau perilakunya. Apa yang harus dilakukan? Ada yang bilang positive thinking, selalu berpikir positif. Karena stimulan kita tidak bisa pisah-pisahkan, tapi stimulan bisa kita filter, maka kita akan melakukan filter yang kesesuaian dengan filter kita. Filter yang positif yang akan menjadi masuk adalah hal-hal stimulan yang positif. Sementara stimulan-stimulan yang negatif akan keluar karena dia tidak akan masuk ke dalam filter, tidak akan bersarang di dalam deep structure kita. Kalau terjadi stimulan eksternal yang negatif, apa yang harus dilakukan? Segera melompat untuk berpindah. Entah itu lingkungan, entah itu bacaan, entah itu tontonan, entah itu buku, entah itu konsep-konsep dari seorang pertemanan, dan lain-lainnya. Karena bisa jadi ternyata sampah-sampah yang masuk ke dalam pikiran kita ada di sekitar kita. Bisa di keluarga, bisa di teman, bisa di tempatnya partner bisnis,
bisa di tempatnya pelanggan, bisa di tempatnya guru, bisa di tempat siapapun. Kalau memang itu menjadi sebuah stimulan negatif, maka harus segera kita melakukan lompat. Segera lompat, berpindah dari tempat itu. Apakah harus memutus silaturahim, memutus pertemanan dan lain-lainnya? Tentu tidak. Tapi bahwa konsep-konsep dasar yang ditanamkan harus segera dilakukan proses pembentengan dengan filter kita. Sahabat semuanya, sahabat NLP Smart Indonesia, rekan-rekan semuanya yang ada di Indonesia, Malaysia, Timur Leste, seluruh alumni-alumni dari Juat Consulting, Juat Business Coaching, dan NLP Smart Indonesia, saya dalam kesempatan di Syawal ini juga menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi seorang yang jauh lebih sukses dan lebih sukses lagi dengan segala roadmap kebaikan dari diri kita. Dan tentunya jangan lupa batik latar Jember. Teman-teman tentu sangat-sangat ingin merubah sebuah stimulan eksternal. Salah satunya adalah bagaimana mengganti kostum kita, pakaian kita, dan salah satu yang bisa dilakukan adalah mengenakan apa yang cocok dengan budaya Indonesia. Batik latar Jember saya memberikan rekomendasi untuk Anda karena kualitasnya, dan Anda ketika jalan-jalan di Karanganyar, di Soloraya, Anda ikut pelatihan di Soloraya bersama dengan saya, sempatkan untuk berkunjung ke tempat ini. Insya Allah akan selalu terbangun inspirasi-inspirasi positif untuk Anda dan lain-lainnya. Terakhirnya saya hanya bisa berdoa untuk kita semua, semoga kita senantiasa diberikan orang-orang yang selalu memberikan stimulan positif untuk kita. Kita menjadi orang-orang yang selalu beruntung, karena di masa depan kita, di hari besok kita, detik waktu sebentar lagi kita selalu lebih baik dari yang saat ini dan yang kemarin-kemarin. Teman-teman semuanya, kita masih bersambung dengan video-video yang berikutnya. Stay tune di channel saya, subscribe, like, share, karena akan berikan manfaat untuk lebih banyak orang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.